Sistem pernapasan adalah sistem organ dan jaringan yang bekerja sama mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Udara pertama kali masuk melalui hidung yang berfungsi menyaring debu, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke saluran berikutnya. Selanjutnya, udara melewati faring, yaitu penghubung antara rongga hidung dan laring yang menjadi jalur masuk udara menuju paru-paru. Dari situ, udara mengalir ke laring yang berfungsi sebagai kotak suara dan juga memiliki epiglotis untuk menutup saluran napas saat menelan makanan. Udara kemudian masuk ke trakea, yaitu batang tenggorokan yang dilapisi cincin tulang rawan agar tetap terbuka serta memiliki silia dan lendir untuk menangkap debu dan juga kotoran. Dari trakea, udara menuju bronkus yang berfungsi menyalurkan udara ke paru-paru kanan dan kiri. Dalam paru-paru, bronkus bercabang menjadi bronkiolus yang mengatur aliran udara menuju alveolus. Ujungnya adalah alveolus, tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara udara dan juga darah. Seluruh proses pernapasan ini dibantu oleh diafragma, yaitu otot utama pernapasan yang berkontraksi saat menarik nafas dan rileks saat menghembuskan nafas. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi dari sistem pencernaan dan fungsinya. Yang pertama itu ada mulut, itu ada kerongkongan atau esophagus, lambung, usus 12 jari atau duodenum, yang terakhir pankreas. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari fungsi mulut, yaitu di mana di mulut proses pencernaan dimulai dari mulut, makanan dikunyah oleh gigi menjadi bagian kecil dan air liur yang mengandung enzim amilase mulai memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Dan setelah itu turun ke kerongkongan atau esophagus. Setelah ditelan, makanan melewati kerongkongan menuju lambung melalui gerakan otot yang disebut gerakan peristaltik. Setelah itu masuk ke lambung. Nah, di lambung makanan bercampur dengan asam lambung atau HCl dan enzim pepsin yang mencerna protein menjadi peptida. Hasilnya disebut kim atau cair, yaitu bubur makanan setengah cair. Dan selanjutnya masuk ke usus 12 jari atau duodenum. Kim dari lambung masuk ke duodenum. Di sini terjadi pencernaan lanjutan dengan bantuan getah empedu dari hati dan enzim dari pankreas. Nah, selanjutnya pankreas. Pankreas menghasilkan enzim pencernaan seperti amilase, yaitu fungsinya memecah karbohidrat, lipase memecah lemak, tripsin memecah protein, dan enzim ini disalurkan ke duodenum untuk membantu proses pencernaan kim menjadi zat-zat sederhana yang siap diserap di usus halus. Peredaran darah adalah proses pengaliran darah ke seluruh tubuh melalui sistem pembuluh darah dengan bantuan jantung sebagai pompa. Sistem ini bertugas untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke sel-sel tubuh, lalu mengambil karbon dioksida dan sisa metabolisme dari sel untuk dibuang, lalu mengedarkan hormon enzim dan sel imun. Lalu ada komponen utama sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu jantung. Organ utama yang memompa darah ke seluruh tubuh terdiri dari 4 ruang. Yang pertama serambi kanan atau atrium kanan, yang kedua serambi kiri atau atrium kiri, yang ketiga bilik kanan atau ventrikel kanan, lalu yang keempat ada bilik kiri atau ventrikel kiri. Yang kedua pembuluh darah. Yang pertama yaitu arteri, membawa darah keluar dari jantung, umumnya mengandung oksigen kecuali arteri pulmonalis. Yang kedua vena, membawa darah kembali ke jantung, itu umumnya mengandung karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Selanjutnya kapiler, pembuluh darah yang sangat kecil, tempat pertukaran zat antara darah dan sel tubuh. Yang ketiga darah, yaitu mengandung sel darah merah pengangkut oksigen, sel darah putih yaitu kekebalan, trombosit pembekuan, dan plasma. Selanjutnya itu jenis-jenis peredaran darah. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil atau pulmonal, yang bertugas membawa darah dari jantung ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung. Alurnya, darah dari tubuh yang mengandung karbon dioksida atau CO2 masuk ke dalam serambi kanan jantung.
Darah dipompa ke bilik kanan, dari bilik kanan darah mengalir melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Di paru-paru darah melepaskan CO2 dan mengambil oksigen atau O2. Lalu darah yang kini kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke seramik kiri. Yang kedua yaitu ada peredaran darah besar sistemik, yaitu bertugas mengedarkan darah beroksigen ke seluruh tubuh dan kembali membawa darah kotor ke jantung. Alurnya dari serambi kiri darah masuk ke bilik kiri. Bilik kiri memompa darah beroksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Darah mengalir ke seluruh tubuh melalui arteri, lalu ke kapiler tempat pertukaran zat terjadi. Oksigen dan nutrisi diserap oleh sel tubuh, sedangkan karbon dioksida dan limbah dibawa oleh darah. Darah yang mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena cava atas dan bawah ke seramik kanan. Lalu siklus ini kemudian terjadi berulang secara terus-menerus. Sistem saraf adalah jaringan kompleks yang mengontrol dan mengkoordinasikan fungsi tubuh, terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf memungkinkan tubuh untuk mengontrol dan merespons stimulus dan menjaga homeostatis tubuh. Adapun organ yang berkaitan dengan sistem saraf yaitu yang pertama ada otak. Otak merupakan bagian dari sistem saraf pusat atau SSP. Otak menerima informasi dari seluruh tubuh, lalu mengolahnya dan mengirimkan perintah ke organ tubuh melalui sumsum tulang belakang dan saraf. Yang kedua ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis, yaitu penghubung utama antara otak dan sistem saraf perifer, serta berperan penting dalam refleks otomatis tanpa harus melalui otak. Yang ketiga ada saraf atau saraf perifer, di mana saraf termasuk dalam sistem saraf tepi atau perifer. Mereka menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang dengan organ, otot, dan kulit, sehingga memungkinkan tubuh merespon rangsangan secara cepat. Yang keempat ada neuron atau sel saraf. Neuron adalah unit dasar penyusun seluruh sistem saraf, baik pusat maupun perifer. Tanpa neuron, otak dan saraf tidak dapat berkomunikasi atau menjalankan fungsinya. Jadi, kesimpulannya adalah semua organ di atas bekerja sama terintegrasi membentuk sistem saraf. Otak dan sumsum tulang belakang sebagai sistem saraf, pusat berfungsi sebagai pusat pengendali, sementara saraf dan neuron sebagai bagian dari sistem saraf perifer yang menghubungkan pusat kendali tersebut dengan seluruh tubuh. Sistem ini memungkinkan kita untuk berpikir, merasakan, bergerak, dan bereaksi terhadap lingkungan dengan cepat. Mengenal organ dalam sistem ekskresi manusia. Sistem ekskresi adalah sistem tubuh yang berfungsi membuang zat sisa metabolisme, racun, dan bahan berbahaya agar keseimbangan tubuh tetap terjaga. Organ utama yang berperan dalam sistem ini adalah ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, hati, usus besar, kulit, dan paru-paru. Yang pertama ada ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang dan berwarna merah kecoklatan. Fungsinya menyaring darah, mengatur cairan tubuh, tekanan darah, dan kadar pH darah. Ginjal bekerjasama dengan sistem peredaran darah dan endokrin dalam menjaga kestabilan tubuh. Yang kedua ada ureter. Ureter adalah saluran yang mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Gerakan otot polos pada ureter membantu mendorong urin menuju kandung kemih. Ketiga ada kandung kemih. Kandung kemih berfungsi menampung urin sementara sebelum dikeluarkan. Ketika penuh, dinding ototnya akan berkontraksi dan memberi sinyal ke otak untuk buang air kecil. Yang keempat ada uretra. Uretra adalah saluran terakhir yang mengalurkan urin ke luar tubuh. Pada wanita berfungsi untuk urin, sedangkan pada pria juga untuk mengeluarkan semen. Kelima ada hati. Hati berfungsi menetralisir racun, mengubah amonia menjadi urea, menghasilkan empedu, dan mengatur kadar gula darah. Urea yang dihasilkan akan dikirim ke ginjal untuk dikeluarkan lewat urin. Keenam ada usus besar. Usus besar menyerap air dan garam dari sisa makanan membentuk feses dan mengeluarkan lewat anus. Ketujuh ada kulit. Kulit membantu mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, dan sedikit urea. Selain itu, kulit juga berfungsi mengatur suhu tubuh dan melindungi dari kuman. Kedelapan ada paru-paru. Paru-paru berfungsi mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air hasil metabolisme saat kita bernafas. Keterkaitan
dengan jaringan dan sistem tubuh, semua organ tersusun dari jaringan epitel, otot, saraf, dan ikat. Mereka bekerja sama dengan sistem lain seperti yang pertama ada sistem peredaran darah, mengangkut zat sisa ke organ ekskresi. Yang kedua ada sistem saraf, mengatur refleks buang air kecil dan keringat. Dan yang ketiga ada sistem endokrin, mengontrol keseimbangan air dan garam lewat hormon. Dan yang terakhir ada sistem pencernaan dan pernafasan, membantu pembuangan limbah, padat, dan gas. Jadi, semua organ ekskresi bekerjasama menjaga keseimbangan tubuh atau homeostatis. Tanpa sistem ini, zat beracun akan menumpuk dan mengganggu kesehatan organ lain. Cara menjaga sistem ekskresi yang pertama ada minum air yang cukup, yang kedua ada makan seimbang, yang ketiga ada olahraga teratur, yang keempat ada hindari rokok dan alkohol, dan yang terakhir rutin periksa kesehatan. Sistem reproduksi pria yang pertama ada kelenjar meliputi testis, yaitu menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada vesika seminalis, yaitu menghasilkan cairan kaya nutrisi untuk sperma. Selanjutnya ada kelenjar prostat, menghasilkan cairan untuk membantu pergerakan sperma. Selanjutnya ada kelenjar bulboreteralis, menghasilkan cairan pelumas dan menetralkan keasaman uretra. Yang kedua ada ductus atau saluran, meliputi epididymis, yaitu tempat pematangan dan penyimpanan sperma sebelum ejakulasi. Selanjutnya ada ductus seminalis, yaitu vas atau vas deferens, yaitu menyalurkan sperma menuju uretra. Yang terakhir ada uretra, yaitu saluran pengeluaran sperma dan urin dari tubuh. Yang ketiga ada bangun penyambung, meliputi skrotum, yaitu melindungi testis dan mengatur suhu agar optimal untuk spermatogenesis. Selanjutnya ada veniculus spermaticus, yaitu menyokong testis dan menyalurkan sperma ke uretra. Yang terakhir ada penis, yaitu organ eksternal untuk ejakulasi dan pengeluaran urine. Sudah di situ. Sistem reproduksi wanita bagian luar. Yang pertama ada labia mayora, melindungi organ kelamin bagian dalam, ditumbuhi rambut saat pubertas. Yang kedua ada labia minora, yaitu melindungi vagina dan uretra dari infeksi, membantu pelumasan. Selanjutnya ada kelenjar Bartholin, yaitu menghasilkan cairan pelumas saat rangsangan seksual. Yang terakhir ada klitoris, yaitu organ sensitif untuk rangsangan seksual dan orgasme. Bagian dalam ada vagina, yaitu saluran untuk menstruasi, hubungan seksual, dan jalan lahir bayi. Kemudian ada ovarium, menghasilkan sel telur serta hormon estrogen dan progesteron. Selanjutnya ada tuba fallopi, yaitu menyalurkan ovum ke rahim, tempat pembuahan terjadi. Selanjutnya ada rahim atau uterus, yaitu tempat tumbuh dan berkembang janin. Selanjutnya ada cervix, yaitu atau leher rahim, yaitu menghubungkan rahim dan vagina, menghasilkan lendir serta membuka saat persalinan. Nah, sistem otot. Sistem otot adalah sistem dalam tubuh manusia yang terdiri dari otot jantung yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan, menjaga postur tubuh, dan menghasilkan panas. Fungsi utama dari sistem otot itu yang pertama ada menggerakkan tubuh, menjaga postur dan stabilitas, dan terakhir itu ada menghasilkan panas. Komponen utamanya itu yang pertama ada otot jantung atau cardiac muscle. Otot jantung adalah otot yang hanya terdapat di dinding jantung. Otot ini memiliki serabut lurik seperti otot rangka, tetapi bekerja tanpa disadari atau involunteer. Nah, fungsinya itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh secara ritmis dan terus-menerus tanpa henti. Yang kedua itu ada otot polos atau smooth muscle. Otot polos terdapat pada organ dalam seperti lambung, usus, pembuluh darah, dan kandung kemih. Tidak berbasis atau tidak lurik dan bekerja secara otomatis tanpa kesadaran. Nah, fungsinya itu untuk mengatur gerakan organ dalam seperti mendorong makanan di saluran pencernaan dengan gerak peristaltik dan mengatur aliran darah melalui kontraksi pembuluh darah. Yang ketiga itu ada otot rangka atau skeletal muscle. Otot rangka melekat pada tulang melalui tendon. Bentuknya itu lurik dan bekerja secara sadar atau volunteer. Fungsinya itu yang pertama itu untuk menggerakkan bagian tubuh, menjaga postur tubuh, dan membantu menghasilkan panas tubuh melalui kontraksi otot. Nah, selain organ otot itu sendiri, ada beberapa organ lain yang bekerja bersama sistem otot. Pertama itu ada tulang, terus tendon, jantung, paru-paru, pembuluh darah,
lapisan teratas. Yang kedua ada dermis, lapisan tengah. Yang paling bawah itu hipodermis, lapisan paling bawah. Yang pertama, pada bagian epidermis dibagi menjadi 4 jenis sel pada epidermis. Yang pertama, keratinosit, memproduksi keratin, yaitu protein yang memberi kekuatan, fleksibilitas, dan sifat tahan air pada kulit. Yang kedua ada melanosit, memproduksi melanin pigmen gelap yang memberi warna kulit serta melindungi dari radiasi sinar matahari atau UV. Yang ketiga ada sel Merkel, berhubungan dengan indera sentuhan, berfungsi menerima rangsangan mekanik, tekanan, atau sentuhan lembut. Yang keempat ada sel Langerhans, berperan pada sistem kekebalan tubuh, membantu melawan kuman atau zat asing yang masuk melalui kulit. Struktur lapisan epidermis dari luar ke dalam. Yang pertama ada stratum corneum, lapisan paling luar yang terdiri dari sel-sel mati, berfungsi melindungi tubuh dari kotoran, bakteri, dan kehilangan air. Yang kedua, stratum lucidum, hanya terdapat di telapak tangan atau telapak kaki. Lapisan tipis bening memberi kekuatan tambahan pada kulit di area yang sering mengalami gesekan. Yang ketiga ada stratum, tempat pembentukan keratin dan lem kulit lipid yang menjaga agar kulit tetap kedap air. Yang keempat ada stratum spinosum, terdiri atas sel-sel hidup yang mulai mengalami perubahan bentuk, membantu kekuatan dan elastisitas kulit. Yang kelima ada stratum basal, itu lapisan terdalam tempat terjadinya pembelahan sel baru atau regenerasi kulit, mengandung melanosit yang menghasilkan melanin. Yang kedua ada bagian dermis. Lapisan dermis adalah lapisan tengah kulit yang terletak di bawah epidermis dan di atas hipodermis. Lapisan ini berfungsi memberi kekuatan, elastisitas, serta mendukung pembuluh darah dan saraf kulit. Struktur utama dermis itu yang pertama ada kolagen, protein kuat yang memberikan kekuatan dan struktur pada kulit. Yang kedua serat retikuler, serat protein yang berfungsi sebagai penyokong jaringan kulit, menjaga agar tetap kokoh. Yang ketiga ada elastis, protein yang berperan dalam kelenturan atau elastisitas kulit sehingga kulit bisa kembali ke dalam bentuk semula setelah diregangkan. Lapisan dermis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada lapisan papiler. Lapisan tipis di bagian atas dermis mengandung kapiler darah, ujung saraf peraba, dan jaringan ikut longgar. Fungsinya memberikan nutrisi ke epidermis dan mendukung kepekaan kulit terhadap sentuhan. Yang kedua ada lapisan retikuler. Lapisan yang lebih tebal di bawahnya mengandung kolagen elastis padat, pembuluh darah besar, kelenjar keringat, akar rambut, serta ujung saraf. Fungsinya menjaga kekuatan kelembapan dan elastisitas kulit. Struktur-struktur penting pada dermis yang pertama ada sweat gland, itu menghasilkan keringat untuk mengatur suhu tubuh dan membantu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme. Yang kedua ada sebaceous gland, itu menghasilkan sebum atau minyak yang menjaga kelembapan kulit dan rambut agar tidak kering. Yang ketiga ada hair follicle, tempat tumbuhnya rambut. Di dalamnya terdapat akar rambut yang mendapat nutrisi dari pembuluh darah. Yang keempat ada nerve atau saraf, berfungsi sebagai reseptor rangsangan seperti sentuhan, panas dingin, dan rasa sakit. Yang kelima ada vena, mengalirkan darah dari kulit kembali ke jantung. Yang keenam ada arteri, mengembalikan darah kayak oksigen ke jaringan kulit. Yang ketiga pada bagian hipodermis tersusun dari jaringan ikat longgar dan sel-sel lemak atau adiposa yang membentuk panniculus adiposus. Di lapisan hipodermis ini terdapat anyaman pembuluh darah, vena dan arteri, anyaman saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit di bawah dermis. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari sistem endokrin. Mulai dari kelenjar hipofisis, tiroid, pankreas, adrenal, ovarium, atau testis. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan dari kelenjar hipofisis atau pituitari. Disebut master of gland karena mengatur kerja kelenjar endokrin lain serta mengontrol pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon
hormon tiroxin atau T4 dan phyodothyronin atau T3 yang mengatur metabolisme, pertumbuhan, dan energi tubuh. Selanjutnya, kelenjar pankreas menghasilkan hormon insulin dan glukagon untuk mengatur kadar gula darah. Selanjutnya, kelenjar adrenal atau anak ginjal menghasilkan adrenalin dan kortisol yang membantu tubuh menghadapi stres dan mengatur metabolisme. Selanjutnya, ovarium pada wanita menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengatur sirkulasi, menstruasi, dan perkembangan seksual. Dan selanjutnya ada testis, yaitu pada pria menghasilkan hormon testosteron yang mengatur produksi sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Sistem limfatik dan imun. Sistem limfatik adalah sistem jaringan dan organ yang berfungsi mengangkut getah bening atau limfa, menjaga keseimbangan cairan tubuh serta membantu pertahanan terhadap infeksi. Selanjutnya ada organ-organ dan fungsinya. Yang pertama ada kelenjar getah bening atau limfonodus, merupakan kumpulan jaringan berbentuk kecil seperti kaca yang tersebar di leher, ketiak, dan selangkangan. Berfungsi menyaring cairan limfa dan menghancurkan mikroorganisme penyebab penyakit. Selanjutnya ada pembuluh limfa, merupakan saluran halus yang menyebar di seluruh tubuh, mirip pembuluh darah, berfungsi sebagai mengangkut cairan limfa dari jaringan tubuh kembali ke aliran darah. Selanjutnya ada limfa atau getah bening, cairan bening yang mengandung sel darah putih terutama limfosit, berfungsi melawan infeksi dan membawa zat sisa metabolisme. Selanjutnya ada timus, terletak di bagian atas dada di belakang tulang dada, berfungsi tempat pematangan sel limfosit T yang berperan dalam kekebalan tubuh. Selanjutnya ada limpa atau lien, terletak di sisi kiri atas perut dekat lambung, berfungsi menyaring darah, menghancurkan sel darah merah tua, dan membantu melawan infeksi. Selanjutnya ada tonsil atau amandel, terletak di tenggorokan, berfungsi menangkap dan melawan kuman yang masuk melalui mulut atau hidung. Selanjutnya ada sumsum tulang, terletak di dalam rongga tulang yang panjang, kemudian fungsinya menghasilkan sel darah merah, putih, trombosit, dan limfosit B. Selanjutnya ada sistem imun. Sistem imun adalah mekanisme pertahanan tubuh terhadap mikroorganisme berbahaya seperti virus, bakteri, dan zat asing yang dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya ada organ dan komponen utama. Yang pertama ada sel darah putih atau leukosit, terdapat di darah, limfa, dan jaringan tubuh, berfungsi melawan infeksi dan menghancurkan zat asing. Selanjutnya ada limfosit T dan B. Limfosit B dihasilkan di sumsum tulang menghasilkan antibodi, sedangkan limfosit T dimatangkan di timus menghancurkan sel terinfeksi, berfungsi sebagai membentuk kekebalan spesifik terhadap penyakit. Selanjutnya ada antibodi. Protein khusus yang dihasilkan oleh limfosit B berfungsi sebagai mengenali dan menetralkan antigen atau zat asing seperti virus dan bakteri. Selanjutnya ada makrofag dan magositosis. Sel imun besar yang terdapat di jaringan tubuh berfungsi sebagai memakan dan menghancurkan mikroorganisme penyebab penyakit. Sistem rangka adalah sistem yang kompleks dan vital dalam tubuh manusia yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan. Sistem ini memiliki peran penting dalam menjaga struktur tubuh, memungkinkan gerakan, dan melindungi organ internal. Dengan demikian, sistem rangka sangat penting untuk menjaga kesehatan dan fungsi tubuh secara keseluruhan. Di sini, ada komponen utama sistem rangka, yaitu yang pertama ada tulang, yaitu struktur keras yang membentuk kerangka tubuh, memberikan kekuatan dan dukungan tubuh, serta berfungsi sebagai tempat pelekatan otot-otot yang memungkinkan gerakan tubuh. Tulang juga berperan dalam produksi sel darah merah dan penyimpanan mineral. Yang kedua, ada sendi, yaitu tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang yang memungkinkan gerakan, seperti sendi sinovial, sendi fibrosa, dan sendi cartilaginosa. Sendi memungkinkan gerakan yang terkontrol dan fleksibel sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas fisik dengan mudah. Yang ketiga, ada tulang rawan, yaitu jaringan ikat yang fleksibel dan elastis yang
ditemukan pada sendi dan struktur lainnya, membantu mengurangi gesekan dan menyerap tekanan pada sendi. Tulang rawan juga berperan dalam menjaga kesehatan sendi dan mencegah cedera. Sistem rangka memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan, memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik dan melindungi organ internal dari cedera dan kerusakan. Dengan demikian, menjaga kesehatan sistem rangka sangat penting untuk mempertahankan kualitas hidup yang baik. Dengan memahami bagaimana sistem rangka bekerja, kita dapat lebih baik dalam menjaga kesehatan dan mencegah cedera yang terkait dengan sistem rangka.